Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firial Malika Fisilmi. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai metode pembelajaran jigsaw. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, kerangka, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan metode pembelajaran jigsaw. Menurut Arens, pembelajaran jigsaw merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada orang lain. Dan menurut Rusman, pembelajaran jigsaw membuat siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat serta meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jigsaw merupakan pembelajaran kooperatif di mana setiap anggota bertanggung jawab atas penguasaan materi yang berbeda, kemudian mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Pembelajaran jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Kemudian ada kerangka metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama, ada tahap pendahuluan. Di sini guru menjelaskan kepada peserta didik tentang model pembelajaran yang akan dipakainya. Kemudian guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3-6 peserta. Kemudian yang kedua, ada tahap penguasaan. Setiap kelompok membagi materi yang berbeda kepada setiap anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada tahap penularan. Di sini siswa bertukar materi yang telah dipelajarinya dengan anggota kelompok lain. Kemudian yang terakhir ada penutup. Di sini guru membahas materi yang telah dipelajari para siswa dan mengevaluasinya. Setelah mengetahui kerangkanya, di sini kita akan membahas langkah-langkah metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi kurang lebih 4-5 orang. Kemudian, setiap anggota kelompok diberikan materi yang berbeda. Yang ketiga, anggota bergabung dengan anggota tim lain yang dapat materi yang sama. Dan yang keempat, kelompok ahli mendiskusikan materi bersama. Kemudian yang kelima, anggota kelompok kembali ke kelompok asal. Dan yang terakhir, setiap anggota mempresentasikan hasil diskusinya. Kurang lebih seperti ini gambaran metode pembelajaran jigsaw. Pertama, siswa berada di kelompok asal untuk membagi materi yang berbeda kepada setiap anggota kelompoknya. Setelah itu, siswa membentuk kelompok ahli yang terdiri dari anggota yang memiliki materi sama dan mempelajari materi tersebut bersama-sama. Kemudian, siswa kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan materi yang didapatnya kepada teman-temannya. Kemudian, di sini kita akan membahas kelebihan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama, dapat mengembangkan hubungan antar siswa yang memiliki kemampuan belajar berbeda. Kedua, menerapkan bimbingan sesama teman. Yang ketiga, melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Keempat, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Kelima, siswa dapat memahami materi lebih mendalam. Keenam, setiap siswa ikut andil sehingga mengurangi sikap apatis. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Nah, di samping kelebihannya, terdapat juga kekurangan metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama yaitu siswa yang aktif akan cenderung mendominasi dan mengontrol jalannya diskusi. Kemudian yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi. Ketiga, siswa yang cerdas cenderung akan merasa bosan ketika menerima penjelasan dari rekannya yang kurang setara. Keempat, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, membutuhkan waktu yang lebih lama jika penataan ruang belum terkondisi
Dan yang keenam, akan menimbulkan masalah jika anggotanya kurang. Dari materi yang telah saya jelaskan barusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran Jigsaw merupakan teknik belajar kooperatif yang melatih tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila siswa mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton video pembelajaran ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bidang Boga, Ibu Rita Patriasi, SPD, MSI, dan Bapak Karpin, MPD.